awal-awal pertama saya mau cerita dulu. Kecintaan saya terhadap dunia sepatu itu berawal dari kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA saya sudah ngejual barang-barang yang pada saat itu lagi kencang-kencangnya penjualan, yaitu produk-produk KW atau fake. Yang saya jual itu yang lebih laku itu produk Vans dengan harga 120.000 yang nggak beda jauh lah kualitasnya sama produk original. Nah, saya memulai penjualan tersebut itu dengan modal kuota internet sama HP dan mencari supplier-supplier yang menurut saya itu memiliki kualitas bagus dan reputasi yang bagus. Nah, di situ saya mengumpulkan modal untuk mengembangkan usaha sepatu ini. Pertama saya jual tuh pada musim BBM, broadcast. Ya, broadcast. Saya broadcastin apa yang saya jual kepada kontak-kontak yang ada di saya, kontak BBM BlackBerry pada saat itu ya. Dan akhirnya di 2016 penjualan sepatu mulai menurun. Dan akhirnya saya mencari cara lagi dan mencari apa yang sedang laku. Dan akhirnya ketemulah di produk cewek seperti hijab, gamis, gitu-gitulah. Nah, akhirnya di situ juga modal saya nol lagi. Cuma mencari supplier yang sekiranya dengan harga yang murah dan terpercaya juga tentunya. Dan akhirnya pembeli pertama ya teman-teman terdekat. Dari situlah saya mengumpulkan keuntungan untuk mengembangkan usaha saya lagi. Nah, di tahun 2017 awal-awal inilah puncak-puncak di mana saya suka sama satu brand, yaitu Converse. Saya melihat sebuah brand Converse itu bagus. Yaitu yang pertama saya lihat itu Converse berkolaborasi dengan salah satu band punk, Sex Pistols. Saya mencari barang tersebut, tapi harganya sangat mahal sekali. Yaitu saya lihat di sebuah media Facebook itu dijual dengan harga 1 juta rupiah dengan desain yang menurut saya itu bagus banget, tapi uang saya tidak cukup untuk membeli barang tersebut. Dan akhirnya teman saya yang sudah cemplung duluan ke dalam sebuah komunitas Converse, disitulah saya mulai ikut walaupun saya belum punya Converse. Dan akhirnya saya ditawarin sama salah satu reseller di komunitas tersebut untuk mencari sepatu yang saya suka. Tawarin kan, dan akhirnya reseller itu mencari yang barang yang saya suka. Dan akhirnya ketemu, yaitu Converse X Sex Pistols. Saya beli itu dikumpulin dari uang jajan saku saya selama 1 bulan. Saya kumpulin, akhirnya saya kebelilah dengan harga baru itu 450.000. Saya beli dari harga awal 1 juta, dan akhirnya saya ketemu dengan harga yang lebih murah, yaitu 450.000. Itulah kecintaan saya terhadap sepatu Converse itu berawal dari saat pandangan pertama melihat Converse berkolaborasi dengan Sex Pistols. Nah, dari situ saya mencari dan menggali lagi, apa nih kolaborasi band apa lagi nih yang lebih bagus daripada Converse sama Sex Pistols. Dan akhirnya saya ketemu dan melihat Converse berkolaborasi dengan salah satu band punk juga. Bukan brand punk sih, lebih ke rock and roll yang legenda, yaitu Ramones. Cuma untuk harganya juga sangat lumayan. Harga bekasnya pada saat itu saya ngeliat kisaran 3 jutaan. Nah, di situ saya belum mampu beli dong. Dan akhirnya saya mencari lagi model-model Converse yang baru, cari lagi, dan akhirnya saya ketemu sama salah satu artikel Converse, yaitu Converse American Flag Student, yang itu ada kayak bintik-bintik sini nih, kayak Thanos. Itu saya beli dengan harga 500.000 di salah satu reseller Bandung.
dan saya pakai itu dalam kondisi bekas ya, bekas saya pakai, dan akhirnya saya coba nih untuk mulai menjual lagi. Dan akhirnya saya membuka salah satu akun jual beli di salah satu media sosial, yaitu Instagram dengan nama akun Cak Cirebon. Setelah saya iseng-iseng, saya posting di Facebook juga, dan saya posting juga di Instagram, dan akhirnya laku. Yang modal awal 500.000 saya jual 650.000, kan untuk 150.000 tuh. Nah dari situ saya mulai, enak juga nih pegang Converse original. Dan akhirnya saya menggali lagi dan mencari reseller Converse original yang murah, dan akhirnya saya ketemu langganan seperti di reseller Bandung, di Jogja, di Jakarta, Tangerang. Saya ketemu itu original, harganya di bawah harga toko. Ya sebut aja di salah satu outlet di mall, harga Converse Basic itu masih 600.000. Nah saya bisa dapat harga Converse Basic itu di 300.000. Kan harganya kan lebih murah daripada di outlet, dan akhirnya saya jual 450 sampai 500.000, masih ada untung 200.000. Saya kumpulin lagi tuh modal kumpulin kenceng. Setiap saya beli laku dalam waktu 1 hari, beli laku, dan pada akhirnya jiwa-jiwa muda saya ketika saya mendapatkan duit dari situ, saya boros. Karena saya disitulah duit untung saya, duit modal saya di semester pas saya meranjak masuk ke kuliah itu udah mulai terkikis, habis. Dan akhirnya di 2017 akhir ya saya belum bisa memanage keuangan, dan pada akhirnya di 2017 akhir saya mengalami kebangkrutan tuh, dan akhirnya saya mencari cara lagi untuk mendapatkan modal tanpa bantuan orang tua, yaitu dengan saya mendaftarkan diri pada saat itu salah satu ojek online. Nah, disitulah ojek online saya mendaftar, yaitu jadi ojol online, yaitu ojol motor itu di Cirebon. Dan disitu mulai tuh di semester 2 saya ojokan lagi, saya cari uang lagi di ojek online lagi, saya hemat-hemat lah duitnya buat ngebangun usaha. Dan pada akhirnya saya di semester 3 itu saya ngebangun produk makanan, yaitu warung ayam. Nah, awal-awal cuma iseng aja sih, dengan bermodalan dari ojek online kurang lebih 193.000. Ya alhamdulillah feedback yang dihasilin itu lebih dari modal, bisa balik modal lah. Dari 193.000 saya bisa sebulan, 1 hari itu bisa sampai 500-600.000 di situ. Sampai 600.000. Di situ saya mulai nih menekuni usaha ayam, usaha kuliner tersebut. Nah, tapi usaha warung ayam tersebut gak bertahan lama, gara-gara saya masih kuliah. Jadi saya belum bisa mengatur antara jam kuliah sama jam usaha, karena saya masih single factor berdua sama ibu saya. Dan akhirnya terbengkalai juga tuh warung ayam. Tapi di situ modal saya kumpulin. Kumpulin, dan akhirnya di semester 3 saya lanjut. Di semester 3 usaha warung ayam saya itu tutup sementara bukan bangkrut, karena kan tidak mengalami kerugian. Akhirnya di semester 4 saya grab lagi, nyari tambahan modal lagi, dan ikut nabung di salah satu bank sekolah, yaitu BPR lah, yang di dekat SMA 15. Disitulah saya ngumpulin, dapat 1 tahun lumayan kan, dapat nggak 1 tahun, 10 bulan dapat 4 juta. Di situ saya mulai lagi usaha sepatu lagi di semester 5. Di semester 5 saya mulai lagi usaha sepatu, yaitu yang pertama harganya lebih jauh daripada Converse. Yaitu saya jual Adidas Yeezy. Adidas Yeezy saya beli dengan harga 2.800.000. Tapi di situ saya ngalami kerugian lagi. Kerugian 500.000. Saya jual 2.300.000 karena barang udah mau 1 bulan nggak keluar. Kan modal jadinya mandek atau berhenti lah. Sebenarnya kan. Berhenti, dan akhirnya saya
mencari dan research apa nih produk sepatu apa yang lagi rame, dan akhirnya saya menemukan salah satu brand lokal yang lagi rame pada saat itu, dan sampai sekarang juga masih rame sih, yang jadi pionir di Indonesia brand lokal, yaitu sepatu Kompas. Saya akhirnya ngejual salah satu produk artikel sepatu Kompas, yaitu Proto. Ya, saya beli dengan harga 418.000, saya jual 2.500.000. Nah, selang 2 hari saya dapat lagi tuh Proto itu, tapi yang tingginya saya dapat 518, saya jual 3 jutaan. Mulai disitulah saya mulai bangkit lagi tuh di dunia sepatu. Akhirnya saya mendalami tuh brand lokal sepatu Kompas. Dan akhirnya saya sampai ke Jakarta, nginep 3 hari 3 malam, berangkat dari Cirebon berdua sama saudara saya, dan menghadiri salah satu event sepatu sneaker, yaitu Urban Sneaker Society tahun 2019-an. Tahun 2019 di bulan November. Di situ saya mulailah kebuka mata untuk ngebangun sebuah brand. Ngelihat di mana produk-produk lokal dari berbagai daerah itu ada di situ. Dan saya berpikir, oh ini Cirebon nggak ada kok, Cirebon kok nggak ada brand lokal di sini. Dan akhirnya saya berpikir khusus sepatu, saya berpikir, aduh, kalau misalkan Cirebon ada brand Cirebon yang ada di sini, di salah satu event tersebut, keren banget kayaknya. Dan akhirnya saya mulailah bermimpi, mulailah mengkonsepin brand, saya ingin membuat sepatu di bulan November, ya kan? Dan pada akhirnya di bulan November tersebut saya bergabung di salah satu komunitas brand lokal. Itu saya ketemulah orang-orang yang menurut saya itu berpengalaman di bidang brand lokal, di dunia persepatuan khususnya. Disitulah saya sharing lebih dalam tentang pembuatan atau membuat brand sepatu. Dan pada akhirnya di 2000 Desember inilah masuk ke awal kebangkrutan saya lagi, yaitu di saat event Wall of Fate, WOF. Saat itu saya tuh ngantri sepatu Kompas juga. Yang kemarin lagi rame-rame, tahun kemarin lagi rame-rame karena kerusuhan di Grand Indonesia. Akhirnya di situ saya mulai bangkrut gara-gara sepatu yang saya ingin beli itu di cancel. Dan akhirnya kebangkrutan mulai itu di bulan Januari 2020. Saya sudah mulai bangkrut lah, modal usaha sepatu udah habis semua. Dan akhirnya saya berpikir untuk membuat suatu brand, yaitu Heritage Culture. Yang Anda bisa lihat seperti ini desainnya, ya menurut saya ya masih kurang lah, masih kurang puas. Dan akhirnya saya sharing sama salah satu teman saya yang menurut saya itu adalah sesepuh sepatu, bersharing tentang konsep sepatu yang saya ingin keluarkan, artikel yang saya ingin keluarkan. Saya sharing, oh ini udah bagus Der, ini udah bagus, konsep udah bagus, tinggal dirilis. Dan akhirnya saya memberanikan diri untuk ngebangun sebuah brand Heritage Culture pada tanggal 19 Januari 2020. Modal awal saya ngebangun brand itu nol sebenarnya, nggak ada modal, nggak ada bantuan orang tua. Mungkin dalam kategori orang tua saya untuk ngemodalin saya untuk ngebrandin saya lagi itu kayaknya udah nggak bisa karena saya emang basic dasarnya orang tua saya nggak mau namanya anaknya tuh dimanja. Maka saya berpikir cara agar gimana saya punya brand tapi modalnya itu nggak ada alias 0 rupiah. Akhirnya ketika saya berpikir ketemulah cara, yaitu saya mendesain mock-up. Saya jual mock-up yang saya konsepin dari bulan November sampai bulan Februari perilisan. Dan akhirnya antusiasnya itu sangat luar biasa. Yang pertama saya pesimis, wah ini sepatu kayaknya kurang bagus sih, cuma
saya membenarkan diri lah, bismillah. Dalam 2 hari saat perilisan 210 pair sepatu habis, sold out. Sebenarnya saya membuat brand Heritage Culture tuh buat mengangkat budaya Cirebon, menggabungkan antara street culture, ya street culture yang biasa anak-anak stiker di skateboard, BMX itu diperpadukan dengan budaya Cirebon. Makanya saya ngasih sebuah doodle art di artikel pertama sama sedikit batik mega khas Cirebon, batik mega mendung. Di dalam packagingnya pun juga saya kasih sebuah sertifikat. Yang pertama ucapan terima kasih karena sudah membeli, sudah mensupport, dan ada 2 sertifikat. Yang terakhir itu pesan-pesan Sunan Gunung Jati dan 1 stiker. Oh, ini ya. Yang pertama ini nggak kelihatan ya karena ketimpa foxing. Ini daun jati yang biasa dibungkus buat daun jamblang. Kedua ini maskot dari Cirebon yaitu udang. Ketiga ini Gunung Cermai, makanya saya tulis 307 MDPL Gunung Cermai. Dan ini topeng kelana khas Cirebon. Sama ini ada sebuah mobil yang sedang berjalan, yang di dalam tersebut adalah pen mendibae. Yaitu sepatu ini tuh mau kemana aja nih arahnya. Misalkan ada seorang pembeli sepatu ini mau bawa kemana nih sepatu nih, misalkan mau ke Bali, mau ke Belanda maupun kemana lah ya biar terkenal. Terus apa jare bae, sekarang kan banyak apa jare bae itu apa kata kamu, sekarang kan banyak di akun-akun media sosial dia mengkritik tapi nggak ada solusi. Kritiknya tuh kritik menghujat, bukan kritik membangun. Makanya saya tulis apa jare bae. Ketika ada orang hate space terhadap sebuah brand Heritage Culture, ya apa kata kamu, kecuali kritiknya membangun, itu saya terima dan saya telaah lagi untuk lebih baik lagi dari sebelumnya. Pesan-pesan saya ya sebenarnya ngebangun usaha tuh sebenarnya modal uang ya, terutama itu bukan suatu alasan buat kalian ngebangun sebuah bisnis. Dengan bermodal 2 kaki, 1 otak, 2 tangan, itu bisa kalian untuk memulai usaha. Yang penting mau apa enggak, uang itu bukan jadi suatu masalah untuk membangun usaha. Sekarang orang mau buat usaha gampang kok. Belajar dari mana? Dari YouTube, bermodalan HP pun bisa. Asal keinginannya mau apa enggak, niat apa enggak sebenarnya. Gitu aja sih pesan-pesan saya. Kalau untuk memulai usaha, ya pertama ya jangan takut lah. Jangan takut untuk memulai. Kalau kalian nggak mau mulai, kalian nggak tahu salah kalian di mana.